Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel C+. Di video kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal UKAI untuk sistem kardiovaskular. Oh ya, untuk referensi yang digunakan bisa teman-teman akses pada link yang dibagikan di kolom deskripsi ya. Semangat! Soal nomor 1. Pada terapi obat furosemid, spironolakton, dan obat lain golongan diuretik, pemantauan kadar elektrolit apa sih yang perlu dipantau? Nah, teman-teman di sini bisa kembali mengingat bahwa untuk diuretik itu adalah prosesnya adalah diuresis ya, jadi pengeluaran berbagai macam elektrolit di dalam tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa kembali membuka e-book atau buku Basic and Clinical Pharmacology edisi ke-14 pada bagian antihipertensi subtoxicity of diuretics. Nah, di sini dikatakan bahwa the most common adverse effect of diuretic kecuali yang potassium sparing diuretics ya, is potassium depletion. Jadi adanya penurunan kadar potasium yang nantinya akan disebut sebagai hipokalemia. Hipokalemia ini akan diperparah ketika pasien mengkonsumsi juga digitalis atau pasien yang juga memiliki penyakit kronis, aritmia atau infark miokardial akut dan dysfunction ventrikular kiri. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah B, yaitu kalium. Oke, lanjut soal nomor 2. Pasien perempuan berumur 46 tahun datang membawa resep yang berisi amlodipin, furosemid, dan digoxin. Apoteker menjelaskan kepada pasien bahwa furosemid akan menyebabkan pasien sering buang air kecil atau diuresis. Termasuk dalam kelompok obat apakah furosemid? A. Penghambat kadar kalsium. B. Penghambat reseptor alfa adrenergic. C. Diuretik. D. Penghambat reseptor beta adrenergic. E. Penghambat reseptor antagonis. Nah, kita harus mengingat ya bahwa furosemid ini adalah golongan obat. Tadi sudah disebutkan bahwa efeknya adalah buang air ya, diuresis. Jadi pasti jawabannya adalah C. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek juga di daftar obat hipertensi bahwa furosemid ini adalah golongan loop diuretik. Jadi jawabannya C ya. Soal nomor 3, seorang pasien perempuan berusia 50 tahun telah didiagnosa menderita hipertensi sejak 6 bulan yang lalu. Untuk mengontrol tekanan darahnya, pasien diberikan terapi obat captopril. Manakah yang merupakan mekanisme obat yang dikonsumsi pasien tersebut? Jadi untuk soal ini teman-teman bisa review kembali untuk penggolongan obat ya. Jadi untuk captopril ini adalah salah satu obat golongan ACEI atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi fungsinya atau mekanisme kerjanya adalah menghambat angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 3 ini adalah A, yaitu menghambat angiotensin converting enzyme. Lanjut ya teman-teman, untuk soal nomor 4. Seorang pasien laki-laki 65 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri lambung. Diketahui pasien sebelumnya adalah mengkonsumsi aspirin 80 mg selama 3 bulan dan kemudian mengganti menjadi clopidogrel dan untuk mengatasi nyeri lambungnya diberikan omeprazol. Bagaimana dampak interaksi obat yang terjadi? Jadi untuk soal nomor 4 ini kata kuncinya adalah interaksi obat yang diberikan yaitu clopidogrel dan omeprazol. Kita perlu ingat bahwa clopidogrel adalah antiplatelet dan omeprazol adalah PPI. Nah, untuk mengetahui interaksi, untuk lebih cepatnya teman-teman bisa cek Medscape atau web lain yang bisa digunakan untuk mengecek interaksi obat. Di sini saya gunakan Medscape sebagai contohnya. Di sini dikatakan bahwa terdapat satu interaksi antara kedua obat yang digunakan dengan derajat serius sehingga disarankan untuk menggunakan alternatif. Nah, poin di sini adalah dikatakan bahwa omeprazole decrease effect of clopidogrel by affecting hepatic enzyme CYP2C19 metabolism. Jadi, dengan penggunaan omeprazole ini akan menurunkan efek dari clopidogrel.
Jadi di sini saya juga mengecek melalui webdrugs.com bahwa interaksi yang terjadi juga mayor, sama dikatakan bahwa penggunaan BPA dapat menurunkan efek dari clopidogrelnya. Karena clopidogrel ini dimetabolisme di hati pada enzim tersebut, di mana enzim tersebut telah dihambat oleh omeprazol, jadi kerjanya juga akan terhambat. Nah, untuk manajemennya di sini disarankan untuk keperluan penggunaan PPI itu bisa digantikan dengan obat golongan lain untuk alternatifnya. Untuk soal nomor 4, maka jawaban dari bagaimana dapat interaksi obat yang terjadi adalah A ya, efektivitas clopidogrel akan berkurang. Nah, soal yang kelima, seorang laki-laki berusia 70 tahun dengan keluhan hipertensi dan ulkus peptik mendapat obat dari dokter berupa captopril 1 kali sehari, antasida 2 kali sehari, omeprazol 1 kali sehari. Setelah 7 hari, pasien dicek oleh dokter dan terjadi kegagalan terapi pada hipertensi, padahal sebelumnya tekanan pasien sudah terkontrol dengan menggunakan captopril. Maka, apa yang menyebabkan kegagalan pada terapi captopril tersebut? Untuk mengetahui kegagalan itu, kita perlu melakukan pengecekan apakah ada interaksi antar obat yang digunakan sehingga terjadi ketidakberhasilan terapi yang diberikan. Nah, di sini ternyata di Medscape dikatakan bahwa terjadi interaksi antara antasida atau aluminium hydroxide dengan captopril. Aluminium hydroxide may decrease absorption of captopril, jadi dapat menurunkan absorpsi dari captopril. Walaupun demikian, sebenarnya interaksi itu masih tergolong monitor closely, jadi tidak perlu diganti atau dikontraindikasikan. Nah, di sini saya juga mengecek melalui drugs.com bahwa memang terjadi juga interaksi antara captopril dengan aluminium hydroxide ya. Namun di sini dikatakan interaksi tersebut adalah minor karena adanya interaksi antara antasida yang menurunkan bioavailability oral dari captopril. Nah, di sini disarankan apabila perlu melakukan kedua terapi itu, maka dapat diberikan jeda pemberian dari antasida dan obat golongan ACE inhibitor atau captopril tersebut dengan jeda 1-2 jam untuk menghindari interaksi yang sudah dikatakan tadi. Jadi, untuk soal nomor 5, jawabannya adalah D. Hambatan absorpsi captopril oleh antasida. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan soal UKAI Part 2 untuk sistem kardiovaskularnya ya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar persiapan UKAI. Sukses selalu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan klik notifikasi dan subscribe untuk channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.